Banyak orang yang mencela ungkapan cinta harta. Ia seringkali diasosiasikan dengan keserakahan, materialisme, dan jauh dari spiritualitas. Bahkan dalam kitab suci pun, kita diperingatkan untuk tidak mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Tapi, bagaimana jika saya katakan, justru karena Anda belum benar-benar mencintai uang dengan cara yang benar, ia tidak pernah betah berlama-lama dalam hidup Anda? Bagaimana jika saya katakan kesalahpahaman kita tentang makna cinta itulah yang menjadi penghalang terbesar antara kita dan kelimpahan? Cinta yang sejati bukanlah sekedar tentang penyatuan, genggaman, dan kepemilikan. Anda pasti akan sangat sedih jika harus berpisah dengan kekasih hati, karena Anda memahami cinta sebagai sebuah penyatuan. Tapi sadarkah Anda, perpisahan dan pelepasan pun adalah bagian yang utuh dari sebuah cinta. Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan dinamika energi, hari ini kita akan membongkar sebuah paradoks agung. Sebuah rahasia mengapa untuk bisa memiliki uang, Anda justru harus berani melepaskannya. Dan untuk bisa menariknya, Anda harus memberinya kemerdekaan. Kita akan belajar cara mencintai uang dengan cara yang sehat, sehingga ia bukan hanya datang, tapi juga terikat setia pada Anda. Mengenali dua tipe cinta buta pada uang. Untuk memahami cinta yang benar, kita harus mengenali dulu dua bentuk cinta buta yang sangat merusak, yang tanpa sadar mungkin sedang kita praktikan. Bayangkan uang adalah pasangan atau kekasih Anda. Tipe cinta buta 1, sang kekasih posesif. Seperti apa rasanya memiliki pasangan yang super posesif? Anda keluar rumah dicurigai, mengobrol dengan teman dicemburui, bahkan saat tidur pun pelukannya begitu erat seolah tak ingin Anda bernafas. Apakah Anda betah? Tentu tidak. Anda akan merasa tercekik dan ingin segera lari mencari kebebasan. Sekarang, lihatlah cara Anda memperlakukan uang pribadi Anda. Apakah Anda begitu takut ia terlepas dari tangan? Apakah ia Anda irit-irit dan hemat-hemat secara berlebihan? Apakah setiap pengeluarannya Anda catat sedetail mungkin dengan penuh kecemasan? Apakah Anda terus-menerus mengkhawatirkan kekurangannya? Itu semua adalah perilaku seorang kekasih posesif. Anda sedang mencekik energi uang dengan getaran ketakutan, kekurangan, dan kontrol berlebih. Anda pikir Anda sedang menjaganya, padahal Anda sedang membangun sebuah penjara yang membuatnya tidak nyaman dan ingin segera kabur dari Anda. Getaran sempit dan penuh ketakutan ini juga secara otomatis akan menolak uang-uang baru yang hendak datang mendekat. Tipe cinta buta 2, sang kekasih abai atau cuek. Ini adalah kebalikannya. Tipe ini melepaskan uang begitu saja, tanpa ikatan, tanpa penghormatan. Ia membiarkan pasangannya pergi tanpa pernah menunjukkan bahwa ia berharga. Siapa orang-orang ini? Mereka adalah para pedagang yang bermental tidak tegaan. Menjual barang bagus tapi tidak berani memasang harga yang layak karena kasihan pada pembeli. Mereka adalah para pekerja atau penyedia jasa yang bermental dibayar berapapun nerima. Mereka berkedok ikhlas, padahal di baliknya ada getaran harga diri rendah yang sangat kuat. Mereka tidak punya greget atau keinginan kuat untuk menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang pantas. Getaran yang mereka pancarkan adalah, saya tidak cukup berharga untuk menerima atau menahan energi nilai uang ini. Maka uang pun akan merespon sesuai getaran itu. Ia akan datang, lalu pergi begitu saja, seolah minta cerai dari orang yang tidak pernah menghargainya. Membangun kemitraan sejati dengan uang, seni melepas dan mengikat. Jadi, jika menjadi posesif itu salah, dan menjadi abai juga salah, lalu bagaimana cara mencintai uang yang benar? Jawabannya adalah dengan membangun sebuah kemitraan sejati. Sebuah kemitraan yang sehat selalu memiliki dua elemen yang dinamis, melepaskan dengan kepercayaan dan mengikat dengan penghormatan. 1. Seni melepas dengan gembira, memberikan uang kemerdekaan. Ini adalah sisi pengeluaran dari hubungan Anda dengan uang. Melepas dengan gembira berarti Anda membelanjakan uang Anda pada hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup dan getaran Anda, dan Anda melakukannya dengan perasaan sukacita dan tanpa rasa bersalah. Saat Anda membayar secangkir kopi mahal yang benar-benar Anda nikmati, Anda sedang melepaskan uang dengan gembira. Saat Anda bersedekah dengan tulus, Anda sedang melepaskan uang dengan gembira. Saat Anda membayar untuk liburan menyegarkan jiwa Anda sedang melepaskan uang dengan gembira. Tindakan ini secara getaran adalah sebuah deklarasi kepercayaan kepada pasangan Anda, uang.
Anda berkata, "Aku percaya padamu, pergilah ke dunia luar, jadilah berkah bagi orang lain. Aku tidak akan mengekangmu karena aku yakin kamu akan kembali lagi kepadaku." 2. Seni mengikat dengan hormat, memberi uang penghargaan. Ini adalah sisi pemasukan dan penghargaan diri dari hubungan Anda. Mengikat dengan hormat berarti Anda memiliki standar dan batasan yang jelas, yang lahir dari rasa menghargai diri sendiri. Ini berarti Anda berani memasang harga yang layak untuk produk atau jasa Anda. Ini berarti Anda berani menegosiasikan gaji yang sesuai dengan keahlian Anda. Ini berarti Anda berani berkata tidak pada tawaran yang merendahkan nilai Anda. Ini berarti Anda memiliki tujuan dan visi yang jelas untuk uang yang datang kepada Anda. Tindakan ini secara getaran adalah sebuah deklarasi penghargaan kepada pasangan Anda. Uang. Anda berkata, "Aku sangat menghargaimu dan menghargai diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu datang dengan nilai yang murah. Aku telah menyiapkan rumah yang indah, visi dan tujuan untukmu di sini." Kombinasi ritmis antara melepas dengan gembira dan mengikat dengan hormat inilah yang menciptakan getaran kemitraan yang sehat. Uang akan merasa merdeka, namun juga merasa dihargai dan punya rumah untuk kembali. Puncak kesadaran. Uang adalah mitra energi Anda. Sekarang kita sampai pada pencerahan puncaknya. Uang bukanlah benda mati yang harus Anda kurung di dalam penjara atau Anda biarkan terlantar. Uang adalah sebuah mitra energi yang dinamis. Ia ingin mengalir, ia ingin bergerak, ia ingin melayani sebuah visi, tapi pada saat yang sama, ia juga ingin merasa dihargai, dihormati, dan memiliki tujuan yang jelas. Menjadi posesif pada uang adalah seperti mengurung seekor elang di dalam sangkar yang sempit. Ia akan stres dan mati. Menjadi abai pada uang adalah seperti membiarkan pintu sangkar terbuka, tanpa pernah memberi makan atau merawat elang itu. Ia akan terbang pergi dan tidak akan pernah kembali. Cinta yang sejati adalah membangun sebuah sangkar yang besar dan indah. Visi hidup Anda, memberinya makan dengan penuh hormat, menghargai diri sendiri, dan sesekali membukakan pintunya agar ia bisa terbang bebas menjelajah, melepas dengan gembira, dengan keyakinan penuh bahwa ia akan selalu tahu jalan pulang ke rumah yang paling menghargainya. Lalu bagaimana dengan ayat kitab suci tentang kecintaan yang berlebihan? Kecintaan yang berlebihan yang dicela itu adalah cinta tipe pertama, cinta yang posesif, cinta yang hanya mengartikan cinta sebagai penyatuan, lekatan, dan genggaman. Cinta yang menafikan bahwa pelepasan dan perpisahan pun adalah bagian yang utuh dari sebuah cinta. Maka, berhentilah menjadi penjaga penjara atau majikan yang abai bagi uang Anda. Mulailah menjadi mitra sejatinya. Latihan praktis untuk Anda. Latihan melepas. Minggu ini, alokasikan sejumlah kecil uang untuk satu hal yang murni bertujuan meningkatkan kegembiraan atau kualitas hidup Anda. Beli buku, bunga, atau makanan enak. Saat membayarnya, rasakan sensasi melepaskannya dengan ikhlas dan gembira, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Latihan mengikat. Minggu ini, identifikasi satu area di mana Anda merasa nilai Anda belum dihargai sepenuhnya. Mungkin harga jasa Anda, atau mungkin Anda belum berani meminta kenaikan gaji. Tugas Anda bukanlah langsung bertindak, tapi cukup tuliskan berapa nilai yang menurut Anda pantas. Mulailah mengikat nilai itu di dalam kesadaran Anda terlebih dahulu. Bangunlah sebuah hubungan cinta yang sehat dengannya. Lepaskan ia dengan gembira, dan ikatlah ia dengan hormat. Maka ia pun akan terikat setia, dan tidak akan pernah meninggalkan Anda.